Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Masih semangat belajar dari rumahnya? Harus tetap semangat ya. Hari ini kita masih mempelajari tema 8, yaitu menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita memasuki subtema 2, yaitu pentingnya menjaga keselamatan di rumah. Oke, seperti biasa, ketika kalian menyimak video ini, kalian juga harus tetap menyimak buku tematik kalian. Maka dari itu, kalian harus persiapkan buku tematik kalian, alat tulis, serta buku tulis kalian. Jadi, apabila ada hal-hal yang perlu kalian catat, catatlah di buku tulis kalian. Dan apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, tanyakan langsung ke Umi melalui WhatsApp. Oke, pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah matematika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta melakukan pengukuran panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kita sudah sedikit mempelajari tentang jam, yaitu bagaimana kalian fungsinya jam, yaitu untuk melihat waktu dan cara melihat jamnya seperti apa. Nah, sekarang kalian amati, di sini ada dua buah gambar jam dinding. Yang satu adalah pukul 13.00. Nah, 13.00 ini jam berapa anak-anak? Itu pukul 1 siang. Nah, yang kedua adalah jarum panjangnya di angka 2, tetapi tulisannya pukul 14.00. Berarti ini adalah pukul 2 siang. Jadi ingat ya anak-anak, setelah jam 12 siang itu dilanjutkan. Jadi setelah jam 12 siang berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai jam pukul 24.00. Oke. Nah, di sini lama waktu membersihkan dokumen 1 jam. Nah, berarti kan dari pukul 13.00 ke 14.00 itu lamanya adalah 1 jam anak-anak. Nah, waktu 1 jam sama dengan berapa menit ya? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini dari angka-angka ini ada biasanya garis-garisnya atau strip-stripnya. Itu adalah menunjukkan menit anak-anak. Nah, yang menunjukkan menit yang mana kemarin Umi sampaikan jarumnya? Ya, betul, itu adalah yang menunjukkan adalah jarum panjangnya. Ini menunjukkan menit, sedangkan yang jarum pendek ini menunjukkan jam. Jadi, yang untuk menunjukkan menit yang bergerak itu adalah jarum panjangnya, sayang. Jadi, ini dan di sini ada strip-stripnya. Setiap dari angka ini ke sini itu adalah 5 menit. Jadi setiap ada 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti 5 menit. Nah, dia ini adalah kelipatan 5. Jadi ini 5, ini kemudian setelah ada 5 lagi berarti 10, kemudian 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Nah, tetapi ketika dia setelah bergerak, awalnya kan di sini jarum pendeknya di 1, jarum panjangnya di angka 12. Nah, setelah dia bergerak selama 60 menit, jarum pendeknya bergeser ke angka 2. Nah, itu menunjukkan bahwa pergerakannya adalah dia sebanyak 60 menit atau 1 jam. Jadi, waktu 1 jam sama dengan berapa? Sama dengan berapa menit? Ya, sama dengan 60
menit. Betul. Nah, di sini ada yang tadi sudah Umi sampaikan. Jadi, jarum panjang bergeser satu strip itu dikatakan 1 menit. Nah, antara dari Umi ulangi, dari angka ini ke sini, dari jarak antara setiap angka itu adalah ada 5 strip. Berarti kalau satu strip itu adalah 1 menit, berarti kalau ada 5, dari jarak setiap angka itu adalah 5 menit. Oke, selanjutnya di sini kalian tentu masih ingat aturan penggunaan tanda titik, bukan? Nah, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, contoh memisahkan angka jam dengan menit yang kemarin sudah Umi sampaikan. Berarti ditulisnya jam, kemudian titik, baru menitnya. Nah, kita lihat gambar berikut dengan saksama. Nah, di sini ada kegiatan dimulai pukul 07.00. Nah, berarti ini jam 7 pagi. Jamnya berapa? 07, ditulisnya jamnya dulu. Jadi di sini jam dipisahkan dengan angka titik dan di sini adalah menitnya. Kenapa 00? Kenapa nggak ditulis 60? Nah, di sini dalam penulisan jam, ketika dia sudah tepat di 60 menit, tidak ditulis lagi dengan 60 menit, tetapi 00. Jadi ini jam, ini menitnya, berarti 07.00. Berarti jam 7 tepat, pukul 07.00. Nah, kemudian kegiatan berakhir pukul 08.00. Jadi yang awalnya dimulai jam 7, dia berakhir di pukul 08.00. Nah, berarti lama kegiatan itu berapa jam? 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena dari jam 7 ke jam 8 jarum panjangnya ini berputar sebanyak 1 kali sampai dia bertemu lagi di angka 12. Jadi dia sebanyak 1 jam, yaitu sebanyak 60 menit. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang tadi sudah Umi sampaikan, di sini lebih terlihat jelas. Nah, di sini setiap jarak antara angka ini ada strip-stripnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hitungin 1, 2, 3, 4, 5 menit. Nah, kemudian jarak angka berikutnya 10 menit, 15 menit, 20 menit sampai di sini. Oh, ini ketinggalan 55 menitnya dan ini adalah 60 menit. Nah, jadi menghitung awalnya itu adalah di 12, jarum panjangnya di angka 12. Itu dimulai dari nolnya. Jadi ketika dia kembali jarum panjangnya di angka 12, itu berarti perputaran jamnya sebanyak 60 menit. Seperti itu. Nah, sekarang Ahmad dan teman-teman mulai latihan menari pukul 3 siang. Mereka selesai latihan pukul 5 sore. Perhatikan penunjukan jarum jam berikut. Nah, di sini pertama mulai latihan pukul 3 siang. 3 siang itu ditulisnya adalah 15.00. Kemudian selesai pukul 17.00. Yaitu kalau 17.00 adalah pukul 5 sore. Nah, mulai latihan pukul 3 siang yaitu sama dengan pukul 15.00. Kemudian selesai pada pukul 5 sore yang ditulis adalah pukul 17.00. Nah, berarti lama kegiatan berapa jam? Nah, di sini pertama jarum pendeknya di angka 3.
Karena dia adalah 1500, berarti jarum panjangnya itu tepat di angka 12. Nah, kemudian dia berakhir di pukul 17. Berarti jarum panjangnya bergerak pertama sampai 60 menit yang pertama. Ini 1 jam. Nah, berarti ketika dia sudah 1 jam, jarum pendeknya ini akan bergeser ke angka berikutnya. Kalau dia 1 jam, berarti dia adalah di jam 4. Nah, ini selesai latihannya pukul 17. Berarti setelah tadi di pukul 4, jarum panjangnya bergerak kembali nih. Bergerak sebanyak 60 menit sampai dia kembali lagi di angka 12. Nah, berarti jarum pendek yang tadi setelah di angka 4, dia bergerak lagi ke angka 5. Jadi selesai latihan pukul 17.00. Maka lama kegiatan adalah 2 jam. Nah, kalau 2 jam berapa menit ya? Oke, nah kalau 1 jam adalah 60 menit, berarti bisa juga 60 menit. Karena dia 2 jam, berarti 2 kali dia berkeliling. Berarti 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, mereka latihan selama 120 menit. Ahmad dan teman-teman bermain sepeda di halaman rumah. Mereka mulai bermain pukul 16.00. Kalau pukul 16.00 itu pukul berapa ya? Ya, betul sekali, yaitu pukul 4 sore. Nah, mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Amatilah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Oke, seperti ini menggambarnya. Berarti 16.00 itu mulai bermain dia. Berarti jarum pendeknya di angka 4 dan jarum panjangnya di angka 12. Nah, selesai bermainnya adalah pukul 17.00. Berarti jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Lama bermainnya adalah 1 jam. Nah, sekarang muatan pelajaran yang kita akan pelajari adalah SBDP. Kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari, serta meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Oke, perhatikan gambar berikut dengan saksama. Nah, di sini ada gerakan yang pertama. Ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk. Kemudian ini ada gerakan tari dalam posisi berdiri. Jadi posisi gerakan tari itu tidak hanya berdiri saja anak-anak, ada juga dalam posisi duduk dan sebagainya. Nah, biasanya contohnya ada gerakan tari yang menggunakan posisi duduk itu adalah tari saman. Nah, kalian tahu tidak tari saman itu berasal dari daerah mana? Ya, berasal dari daerah Aceh. Nah, ini biasanya penggunaan pakaiannya seperti ini nih, seperti pada gambar. Dan dia menggunakan ada posisi duduknya juga. Nah, dalam tarian tidak hanya posisi dalam tarian saja, yaitu ada yang tadi Omi sampaikan, ada yang duduk, berdiri dan sebagainya. Nah, dalam menari ini ada pola lantainya. Pola lantai ini banyak jenisnya. Nah, kita bisa perhatikan gambar-gambar pola lantai berikut ini. Nah, yang pertama ini adalah pola lantai lurus ke samping. Dia sejajar. Dia lurus ke samping saja polanya dari penari pertama sampai yang terakhir. Kemudian ada pola lantai berbentuk huruf V. Jadi misalnya di sini ada 5 penari dan dia berbentuk huruf V seperti ini.
ada di tengahnya yang paling depan. Kemudian ada lagi pola lantai lurus ke depan. Jadi dia kalau tadi adalah lurus ke samping, ini ke depan. Jadi berurutan ke depan seperti ini. Kemudian ada lagi yang berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian ada lagi pola lantai yang serong ke kanan. Dia mengarah ke kanan, jadi menyerong. Tidak lurus ke samping seperti ini, tetapi menyerong. Dari penari pertama sampai yang terakhir, menyerongnya ke kanan. Nah, kemudian ada juga pola lantai serong ke kiri. Jadi dari pola lantai serong ke kanan, ada juga yang ke kiri. Dari penari yang pertama ke yang terakhir, itu dia menyerong ke kiri berurutan, jadi tidak lurus tetapi agak menyerong. Menyerongnya ke arah kiri. Oke, jadi pola lantai itu dalam menari banyak jenisnya. Tidak hanya lurus saja ke samping, tetapi bisa huruf V, berbentuk huruf V, bisa lurus ke depan, berbentuk lingkaran, serong ke kanan, dan juga bisa serong ke kiri. Nah, dalam menari biasanya juga bisa diiringi oleh alat musik. Nah, contohnya ada di sini, yaitu menari itu bisa diiringi dengan alat musik ritmis. Yang pertama ada gendang, tifa, dan tamborin. Nah, di sini misalnya gendang. Ketika digunakan gendang itu cara penggunaannya seperti apa? Yaitu dipukul. Nah, jadi menari itu tidak hanya menggunakan instrumen musik saja, bisa juga menggunakan alat-alat musik yang dimainkan sesuai dengan penggunaannya masing-masing. Nah, misalnya ternyata dalam menari itu bisa juga dikreasikan, tidak hanya menggunakan alat-alat musik yang ada, bisa juga dari botol plastik bekas. Nah, itu bisa digunakan, dikreasikan dengan pola hitungan yang benar, sehingga antara tarian dan bunyi suara yang dihasilkan itu akan menjadi selaras. Jadi antara tarian dan musik itu menghasilkan tarian yang indah. Jadi tariannya indah, musiknya terdengarnya juga enak didengar. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.